Selamat malam yang baru join. Ya, selamat bergabung. Kita 2 menit lagi lah, 2 menit lagi nanti kita masuk ke market ya. Oh, ini ada yang request, Bos Anton, gimana? Request gold sama US 100 ya. Siap, siap. Masing-masing ada satu open posisi buy. Boleh ya, kita sambil ke market nih, kita mulai ke market. Saya share screen dulu. Boleh kalau mau sharing ya, ambil posisi buy. Alasannya apa nih di gold, apalagi di gold sama US 100. Kalau US 100 saya nggak begitu ingat nih kondisinya seperti apa. Cuman kalau di gold kan kita tahu kalau harga ini masih cenderung turun nih. Bentar, saya share screen dulu. Harga ini masih cenderung turun. Coba ya, kita cek US 100. US 100 dulu yang pair yang cukup jarang dilihat. Ya ada peminatnya sendiri sih kalau US 100. Nih downtrend ini malah channelnya masih ada nih. Nah, ini kan kemarin downtrend channel. Ya, channelnya masih ada. Channelnya masih ada, terus dia break ini ya, sempat break support. Masih mantul dia, ya masih mantul naik. Nah, cuman ini udah tanda nih. Support become resisten, dia break support, harga turun. Kalau di kondisi terkininya sih yang saya lihat itu ada ini. Nah, ini di time frame H4 kelihatan nih. Kalau teman-teman lihat apa nih? Kira-kira lihat apa di sini? Nah, kira-kira lihat apa nih? Apakah satu sudut pandang juga sama saya atau ternyata ada pandangan lain di kondisi terkininya? Ada resisten. Ini support become resisten bisa. Ada bearish engulfing, ada apa lagi? Yang lebih ke gini sih. Ini kan kita bisa lihat harga ini kan mungkin 1-2 hari terakhir ya, ini cenderung naik. Menurut teman-teman, kira-kira ada konfirmasinya nggak? Kalau saya langsung tadi lihat kondisi ini ya. Nah, kemarin kalau analisa kita kan memang lagi downtrend, harga berhasil turun. Ya, kemarin kan analisa terakhir di sini harga berhasil turun nih. Mantul turun. Ada support become resisten. Ayo, ada lagi nggak? Nah, itu. Itu yang saya lihat. Ada inverse head and shoulder, itu yang saya maksud. Ya, jadi yang langsung menarik perhatian saya tadi lihat ini, kondisi terkininya itu ini nih, di sini. Kalau teman-teman perhatikan, harga turun, naik, turun, naik, turun. Nah, dia break ini masih lanjut naik. Nah, itu yang saya lihat. Jadi langsung tertujunya ke situ. Nah, kalau dilihat dia H1, nah ini kelihatan lebih detail lagi, ya. Jadi sebenarnya H4 ini yang sering saya sampaikan juga. H4, H1 harga itu sama, pergerakan harga itu sama. Cuman kalau di time frame yang lebih kecil, ya kita bisa lihat pergerakan harga lebih detail lagi. Dan nggak selalu pola itu terbentuknya sama persis ya. Bisa jadi di H4 nggak terlihat ada pola, di H1 atau M30 terlihat ada suatu pola. Nah, ini yang di ini salah satu contoh yang di H4-nya itu sebenarnya kelihatan nih, tapi nggak begitu jelas. Di H1-nya lebih kelihatan nih. Nah, ini kelihatannya kelihatan polanya ini jelas. Nah, ini yang menarik perhatian saya tadi. Langsung menarik perhatian saya di time frame H4. Mungkin kalau ini gini ya. Ini kita ketika harga sudah keluar dari suatu channel, di sini kan harga bergerak naik turunnya kan dalam suatu channel, dalam suatu reel atau lintasan yang bergerak turun.
Kalau udah break, kita coba gambar garis trendline lagi untuk kita jadikan acuan kita ya. Jadikan acuan. Kalau misalkan tadi lihat di H1 lebih detail lagi, coba kita ke H1. Ya, coba kita ke H1. Ini kan ada inverse head and shoulder. Inilah patokannya. Nih. Terus tren turunnya. Nah, di sini juga kelihatan tren turunnya kan ini. Resisten. Saya kasih warna biru aja. Nah, lebih kelihatan. Acuannya ini nih. 1, 2, 3. Ya, harga turun. Ya, sempat ada lonjakan harga di sini. Nah, turun lagi, dia sempat turun lagi drastisnya itu kan di sini ya. Ini bisa jadi resisten cukup kuat juga. Turun, naik ke sini, turun lagi di sini, ya sempat koreksi satu kali. Nah, terus membentuk ini, pola ini. Harga break naik. Untuk saat ini pertanyaannya gimana nih? Oke, itu udah terjadi. Kita bisa analisa, tahu potensinya seperti apa. Kalau untuk saat ini gimana nih? Engulfing candle. Oh, tadi itu nyambung ini ya, pertanyaan saya tadi ya, ada lihat pola apa gitu ya. Nah, ini ada, kalau saya lihatnya inverse head and shoulder ini bagus nih polanya nih. Dia channel turunnya ini bisa ya kurang bagus kalau jadi channel. Cuman kan kalau di kondisi downtrend ya kita bisa fokus di resisten. Sebaliknya kalau kondisi uptrend kita bisa fokus di level supportnya. Seperti yang saya lakukan saat ini ya di H1, ketika ini turun saya fokus lihat di resisten-resistennya. Ini. Nah, jadi kalau sekarang sih paling deket ya kenaikannya kita bisa ukur seperti ini. Nah, pakai Fibonacci. Kalau ini kelihatan juga sih. Nah, dia kan naik satu candle kenceng nih di H1, satu candle kenceng naik. Pertama kali setelah kenaikannya ya, pertama kali terbentuk candle bearish itu di level 1618 Fibonacci. Di sini. Jadi itu suatu konfirmasi juga. Nah, ini harga mulai tertahan nih. Ya, di kondisi downtrend dari polanya ini udah berhasil naik juga. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang. Kedepannya akan seperti apa? Ya, kedepannya akan seperti apa? Itu jadi pertanyaan cukup penting ditanyakan di kondisi saat ini, apalagi yang melakukan transaksi buy. Nah, ini Bos Anton taruh TP-nya di 14915. Coba kita taruh. SL-nya di mana SL-nya? Oke, TP-nya di sini ya. Kalau stop loss ditaruh di mana nih? Ya, bentar Bos. Oke, siap. Menarik ini. Tapi konfirmasi buy-nya menurut saya ini bagus sih. Bagus untuk buy, cuman untuk jangka pendek ya buy-nya ya, karena trennya juga masih cenderung turun. 14640 ya di area itu ya, 14640. Wait 14640. 14640. Cukup jauh ya, SL-nya cukup jauh ya. Entry-nya tinggal entry-nya dulu sih. Entry-nya di mana ini? Kalau entry-nya di area-area ini ya kurang oke nih jarak TP sama SL-nya. Ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk jarak TP SL. Atau entry-nya di area mana? Pas break-nya ini Bos Michael cara analisa ya. Nanti coba dicek ya. Support.
Nah, tinggal entry-nya dulu sih. Ini jadi pertanyaan penting kalau TPSL-nya. Ini acuan untuk stop loss lah. Sorry. LTP. Nah, tinggal entry-nya di area harga berapa ini? Oh, ngirim gambar nih, Bos Anton ngirim gambar. Oh, entry-nya baru aja. Oh, TP-nya agak jauh ya. TP-nya di berapa berarti? 149 15. Iya, Bose. Jadi itu setup-nya itu saya nunggu candle-nya itu terbentuk dulu, yang candle panjang itu. Nah, setelah itu terbentuk, saya baru entry buy. Jadi memang ya mungkin dibilang agak telat ya, tapi itu salah satu konfirmasi dari saya pribadi setelah benar-benar resisten trendline itu ditembus. Oke. Nah, untuk SL-nya SL-nya ya kayaknya. SL-nya ya, kayaknya kejauhan ya. Sama yang ditulis itu kayaknya beda ya. Oh itu ya, sorry. Karena cek lagi SL-nya kan di area ini. Sorry ini tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Itu SL-nya saya taruh di bawah swing low terakhir sih, Bos. Bos Foni minta tolong jangan dicoret-coret dulu ya. Oke, enggak kalau lihat gambar ini kan, nah kalau lihat transaksinya Bos Anton nih, SL-nya kan kalau nggak salah di area ini ya. Kalau dari gambar ya, kalau kita lihat dari gambar nih. Nah ini kan di area-area ini. SL-nya pendek, nggak terlalu jauh, tapi yang diinformasikan sebelumnya itu kan di 14640 ya. Kalau 14640 tadi di bawah sini nih jauh. Kalau ini mungkin kejauhan. Untuk stop loss kalau masih di area-area ini masih bagus nih. Saya sependapat juga kalau misalkan stop loss-nya seperti ini, TP-nya mungkin di ini ya, entry-nya. Malam Bos Putu Edi, kita bahas US 100 dulu nih. Ntar, TP-nya tadi di entry-nya tadi di area ini. Di area ini. Tapi harga bergeraknya beda itu, Bos Adi. Punya saya sama punya Bos Adi. Beda ya? Pakai punya XM itu, Bos. Oh ya, mungkin ada sedikit perbedaan lah. Iya, tapi konsepnya sama. Saya menempatkan SL-nya itu di bawah ini ya, di bawah swing sini ya, benar-benar. Iya. Bagus sih penempatan stop loss-nya. Nah, kita kan bisa pakai acuan ini untuk stop loss ya. Untuk TP nih. Kenapa di sini? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa diletakkan di area 14915? Kalau di gambar chart yang saya punya itu 1:1 sih, Bos Adi. Saya menempatkan ya. Oke. Berarti Oke, paham. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih 1:1 lah. Tapi ini sih, kalau mau 1:1, balik ya. Kalau kita mau counter trend, saya rasa itu jadi PR ya, Bos Anton ya. Jadi PR kita bersama nih. Kalau kita tahu kecenderungan harga kan turun nih. Nah, kita ngambil buy. Alasannya udah kuat nih. Alasannya entry-nya, terus batasan resikonya juga udah jelas, penempatannya, pertimbangannya. Nah, tapi kalau TP-nya sekedar kita buat 1:1, kita harus nilai lebih lanjut lagi sih.
1:1 ini masih masuk area yang oke enggak gitu sih. Itu harus jadi pertimbangan matang karena counter trend. Itu. Kalau masih ini kan masih cukup pendek ya, nggak terlalu jauh, masih oke lah. Nah, cuman untuk case-case yang lain ya, misalkan kita udah punya acuan penempatan stop loss misalkan, nah di sini. Kalau teman-teman langsung pakai 1:1 misalkan 1:1 seperti ini misalkan. Nah, ini kan bisa jadi dari alasan entry-nya, terus harga mulai running profit ya berhasil naik. Berarti kan alasan entry-nya udah oke dulu nih. Sudah pergerakan harganya udah sejalan dengan transaksi yang kita lakukan buy misalkan. Udah running profit. Terus penempatan stop loss juga sudah dilakukan penuh pertimbangan. Nah, cuman kalau take profit-nya kita buat 1:1 dengan kondisi counter trend ya, resiko tidak tercapainya jadi besar kalau kita nggak punya pertimbangan tertentu kenapa diletakkan di level-level yang kita pakai itu sih. Nah, sementara kalau Bos Ade, terima kasih Bos Ade. Siap, semoga membantu ya, karena ya ini pertimbangannya kita kan counter trend ya, Nah, kira-kira kuat nggak naik sampai area ini gitu loh. Itu area itu tadi berapa di TP-nya di 14915. Kira-kira kuat naik sampai situ enggak itu. Sementara kita tahu di sini ada support become resistant. Terus semisal nih kita ukur ini satu gerakan penurunan terus mulai naik ya. Kita ngukur nih kenaikannya untuk koreksi. Kita mau manfaatkan ambil peluang pendek buy, nggak masalah. Nah, sampai mana? Misalkan level terdekatnya sampai 382 di sini. Ya, 382. Kita coba clearkan dulu ya. Clear. Nih, kita udah tandai level 38,2-nya Fibonacci. Ini kan jadi level yang sama, support, terus di sini ada level 382 dari Fibonacci yang kita tarik ini. Dari sini ke sini. Nah, kalau mau pakai TP di atasnya, ya ini tadi pertimbangannya apakah menjadi penempatan TP yang ini ya, TP yang cukup bijak ketika kita melakukan counter trend itu sih. Sebenarnya nggak masalah, kita mau taruh di level 50 pun masih oke menurut saya. Ya, boleh berpendapat juga Bos Ade? Boleh, silakan, sangat boleh. Nah, kalau misalnya Bos Ade cek kan saya lebih cenderung ke ini ya, ke jangka panjang sih, enggak yang daily. Kalau dilihat di weekly sama di daily, saya rasa trennya kan juga masih, ya coba sambil dicek aja ya. Masih bullish ya di daily-nya. Jadi itu salah satu alasan saya nempatin TP juga agak tinggi sih Bos Ade. Dengan SL yang tadi ya, dengan pertimbangan resiko yang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Nah, coba. Kalau di weekly ini udah masuk ke area 23,6 Bos Ade. Memang candle-nya belum selesai terbentuk ya, tapi udah mulai ada tanda-tanda koreksi sih. Oke sih, kalau untuk jangka panjang masih oke sih, apalagi di daily ya. Kalau yang saya lihat kan di sini habis dia nih, teman-teman coba perhatikan, dia kan bearish nih, body candle bearish-nya itu panjang-panjang. Bentar, coba saya zoom dulu. Nah, nih body candle bearish-nya ini kan panjang-panjang nih. Terus kemarin berarti Jumat, nah ada candle doji terbentuk setelah penurunan yang kuat. Candle doji ini kan dengan diikuti penurunan yang kuat sebelumnya ya, ini kan menjadi suatu tanda pembalikan arah harga, yang mana hari ini berhasil nih terjadi kenaikan ya, walaupun masih running kan berhasil dia ada pembalikan dari turun ke naik ya, seperti itu. Kalau untuk jangka panjang masih oke sih Bos Anton ya. Nah, ini tadi kan kalau di 4 itu tadi saya bilang malah kita taruh di area ini 15055 malah masih oke juga.
Nah, di sini sih pertimbangannya mungkin bisa dikasih di sini. Nah, support, resisten, dan juga tadi kita cek level Fibonacci. Jadi area TP-nya bisa agak jauh sekalian gitu. Kalau ada pertimbangan jangka panjang. Gitu sih. Stop loss juga bagus, tadi kan pendek di sini, penempatannya pendek. Nah, jadi SL-nya pendek, TP-nya bisa cukup panjang. Tuh. Menarik nih kalau teman-teman sering ini ya, sering trade-nya di indeks, terus US 100 ini, US 100 futures. Ini cukup menarik. Ini peluang yang cukup menarik, cukup bagus juga untuk diambil. Nah, kalau dari saya mungkin opsi setup-nya seperti ini. Itu counter trend daily. Tapi di daily ini sebenarnya gini ya, Bos Anton, kalau saya sih lihatnya ya, kalau kita bicara jangka panjangnya panjang banget mungkin oke lah, masih uptrend. Tapi kalau kita lihat di daily pun sebenarnya ini mulai ada satu konfirmasi kalau harga ini ya mulai dia cenderung downtrend. Dari mana? Nah, dari ini kita coba perhatikan. Nah, di sini kan dia mulai resisten lebih rendah nih. Ketika break support ini, terus masih break support ini lagi. Nah, ini kan tanda kalau memang turunnya kuat. Ya, turunnya kuat. Bisa jadi nih malah sebaliknya nanti ketika harga ini naik, ya, ketika harga ini naik, kemungkinan besar malah kenaikannya hanya untuk koreksi. Belum dia lanjut turun lagi. Kalau kita lihat di daily-nya, ya, di daily-nya. Ini kita bicara jangka panjang juga karena satu candle-nya satu hari nih. Bisa jadi untuk bulan ini ya, dia di akhir-akhir bulan ini, minggu-minggu akhir ini dia cenderung naik, sebelum nanti ganti bulan dia balik turun lagi. Itu kemungkinan terjadi seperti itu bisa juga. Nah, kenapa kalau di daily saya bilang koreksinya, kenaikannya ini kemungkinan besar untuk koreksi, karena ya lihat di weekly-nya. Nah, ini baru tadi pakai pertimbangan weekly. Kalau di weekly-nya ini masih bisa dikatakan harga koreksi. Ya, saya berpendapat bisa lanjut turun lagi karena dilihat dari range pergerakan harga belakangan ini yang trendingnya kan kuat nih. Nah, koreksinya biasanya juga jauh, bisa cukup jauh kalau udah ada awalannya nih dropnya kenceng gini. Itu sih, itu untuk sharing pandangan aja ya, semoga membantu Bos Anton. Ya, terima kasih Bos Ade, sangat mencerahkan ya. Tinggal siap, kita nanti memantau lagi pergerakan kedepannya seperti apa. Siap. Nih, Bos Yosep malah sell. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting itu tadi, pertimbangannya dimatengin dulu. Kita mau sell, mau buy nggak masalah. Beda pendapat itu nggak masalah. Mau sell karena di H1 masuk area pantulan ya. Kita kalau follow trend ya, nyarinya pasti cari peluang sell karena trennya masih downtrend. Itu nggak salah juga. Yang penting balik, kita konsisten pakai cara yang nyaman untuk kita pakai ya, dan kita coba terapkan secara konsisten. Itu jadi salah satu faktor yang sangat penting. Ya, itu jadi faktor yang sangat penting. Nah, kalau saya pribadi kan juga lebih sering pakainya ini chart pattern. Jadi polanya apa, jadi entry buy atau sell-nya itu cenderung mengikuti pola yang terbentuk di market itu. Terkadang bisa dapat peluangnya ya peluang counter trend
seperti case-case di sini ya, yang kita bahas tadi, ada inverse head and shoulder gitu. Kalau mau follow trend pun nggak masalah. Nah, kemarin di sini dari teman-teman yang join mungkin ada yang sebagian besar mungkin ikut ini penjelasan soal teknik pivot point. 10 hari terakhir ini malah panen kalau teman-teman terapkan itu. Nih, dari sini ya ini follow trend. Ini kan teknik follow trend juga. Dia drop sini, drop sempat hampir SL, drop lagi, drop. Ya. Ini tipis kemarin sih. Drop di sini juga masih sell. Belum sempat saya update. Sebenarnya udah saya update, cuman tadi mati lampu, ke restart semua juga, belum update lagi. Nah, ini kan juga TP juga ini. Kita pakai setup ini. Nah, kalau dengan pivot point nih, peluang yang masih running sebenarnya ada satu ini di sini. Masih ada peluang sell yang diambil 2 hari lalu yang masih running. Yang hari ini malah udah kena TP, take profit di sini. Ya udah kena TP. Nah, ini kan salah satu contoh yang follow trend ya. Dia ngikuti tekniknya aja follow trend terus. Itu. Gambarnya itu sih. Konsisten itu jadi penting banget ya. Biar nggak kita ngambil peluangnya ya dari suatu teknik kan nggak mungkin benar terus tuh. Biar kita nggak ngambil peluangnya kalau gonta-ganti teknik pas momen SL di masing-masing teknik yang pas kita ambil. Nah, itu bisa jadi bahaya. Akhirnya yang kita rasakan SL terus. Ya kalau pas dapat enaknya nih gonta-ganti teknik, tapi pas pakai teknik A pas dapat momen TP-nya, pas pakai teknik B pas dapat momen TP-nya, itu jadi enak. Cuman kalau sebaliknya yang perlu kita pertimbangkan. Jadi SL beruntunnya jadi kerasa banget nanti. Itu. Malam Bos Hendrikus, selamat bergabung. Ada lagi nggak nih? Thank you ya sharingnya Bos Anton. US 100 nih, US 100 XAU tadi ada yang request SAU, kita sambil cek ya. Yang request XAU udah 2 orang, dari Bos Aswar sama Bos Anton juga. XAU ini teman-teman, XAU masih, menurut saya masih jadi PR ini. Masih jadi PR. Ya, kalau dari teknik H4 ada peluang sell, benar Bos Putu Edi. Thank you sudah diingetin ya. Kita buka. Nah, ini ada peluang sell lagi di sini nih. TPSL pakai 500 poin ya. Ini kalau dari teknik A4. Bisa ini Bos Putu Edi, thank you sharingnya. Ini ada sell running di sini. Sorry. Ini A4. Kalau sekarang sudah turun sekitar 180-an poin ya. Mau entry sekarang juga agak telat sih. Ini peluang sell termasuk follow trend juga untuk teknik H4. Tuh. Cuman kalau kita lihat ini ya. Nah, ini cukup menariknya itu karena sebelum-sebelumnya juga sempat menginformasikan akan adanya pergantian tren, tapi belum berhasil berganti tren. Itu di gold tuh. Nah, bisa jadi juga nih di kondisi ini ya. Ini sebenarnya cukup menarik.
cukup menarik karena akhirnya nih kita bisa melihat pergerakan harga ini membentuk suatu level support. Ya, suatu level support ini di level yang sama sebanyak 2 kali. Nah, yang mana ini ciri-ciri double bottom. Nah, apakah selanjutnya akan berhasil break resisten atau neckline dari polanya yang juga kemarin ya di minggu lalu sempat ada lonjakan harga di sini nih, turun naik di sini ya. Level itu juga merupakan level support. Ya, jadi di sini ada level yang cukup bagus untuk jadikan acuan untuk saat ini. Nih. Jadi ketika ada anomali dari pergerakan harga pun di situ jadi support, terus di kondisi terkininya ini jadi resisten. Nah, ini menurut saya kalau candlestick ini berhasil menembus level 1896.67, silakan dicek di tempat teman-teman masing-masing ya. Kayak Bos Anton tadi takutnya ada selisih pergerakan harga. Nah, tapi acuannya resisten sebelumnya ini kalau break itu bisa jadi satu konfirmasi cukup bagus ya, cukup bagus kalau mulai ada tekanan naik ini. Koreksinya bisa cukup tinggi nanti kenaikannya. Kalau paling dekat sampai mana mungkin di sini sih. Saya akan tanda ini level ini. Naik ke sini. Kalau break lagi ya berarti masih bisa naik lagi. Tinggal nanti coba kita update analisa lagi. Kalau sell gold mau bagus entry di mana? Kalau entry-nya sekarang bisa entry sih untuk gold ya. Kemarin saya lagi ngerapiin akun juga. Bentar. Belum semua siap akun-akun saya. Wait. Mau diambil nggak nih? Menurut teman-teman gimana? Kalau Bos Putu Edi tadi sell, ada peluang sell. Ini diambil masih oke juga ini diambil. Disclaimer ya, ini saya ngambil sell. Nah, jadi kalau bisa sih kita ini ya. Kalau saya bilangnya objektif ya, kita objektif. Kalau memang dari cara analisa atau teknik yang kita pakai ada peluang sell dan kita memang mau serius pakai teknik analisa tersebut ya nggak masalah, ambil aja gitu. Apalagi teman-teman misalkan nih punya hasil backtest ke belakang yang backtest maupun forward test ya, history trading teman-teman yang menginformasikan teknik ini resikonya bisa seperti apa dan potensi profitnya bisa seperti apa. Jadi kalau mau ngambil peluang itu bisa jadi lebih yakin lagi, itu sih. Ayo layarnya. Lagi pada seneng menggambar nih kayaknya nih. Itu sih. Ya ini tetap dijaga ya. Money manajemennya tetap dijaga. Tuh. Entry-nya kalau tanya entry-nya di mana? Entry di MA24 ini, time frame H4. Itu bisa jadi acuan resisten. Ya, jadi kalau mau ambil juga masih no problem. Stokastik juga nggak yang bertentangan ya, dia nggak di area oversold, udah mulai keluar. Jadi kalau kita mau ambil momennya pun masih oke lah. Itu. Itu untuk gold. Ya cuman ini ya, untuk kalau kita lihat dari cara analisa yang berbeda,
Kalau tadi kan kita pakai satu sistem trading yang udah entry-nya di berapa TPSL, entry-nya di berapa TPSL. Nah, kalau ini kita bicarain potensi ke depannya dengan melihat pergerakan harga ya. Potensinya bisa naik kurang lebih sampai mana, terus nanti akan seperti apa, alasannya apa, ya ini tadi. Kita kalau di kondisi sekarang ini bisa fokusnya di 3 level inilah. 3 level ini dulu. Ya, untuk melihat apakah dia memang bisa membentuk double bottom, harga naik, atau gimana nih, atau mungkin malah ternyata sideways, bisa jadi nggak berhasil break, malah sideways bisa jadi juga. Gitu. Untuk sekarang itu sih, untuk sekarang ini di gold ya. Atau teman-teman ada pandangan lain, silakan, sangat dipersilahkan. Kalau kayak tadi Bos Anton menyampaikan pendapat, ada pertimbangan tersendiri untuk melakukan analisa, itu nggak masalah ya. Daily kalau di daily dia udah terlihat sudah mulai ini break support sebelumnya di sini. Jadi naik ke sini, turunnya ini udah break. Daily. Ini sih, mungkin kita bisa tunggu ini dulu ya. Bisa tunggu yang belum ambil posisi, bisa tunggu ini dulu. Kalau mau tadi ambil posisi sell dengan teknik H4 juga nggak masalah. Bisa tunggu level ini dulu. Ini jadi level yang cukup penting untuk saat ini ya. Menurut saya cukup penting. Di daily juga ada konfirmasi. Mungkin teman-teman ada yang lihat konfirmasi apa yang saya maksud? Ada yang lihat satu konfirmasi pembalikan arah harga juga nggak? Tanda ya, tanda pembalikan arah harga juga nggak? Kalau secara daily candle reversal. Nah, candle reversal yang mana nih yang dimaksud? Kalau dari candle, ya, saya juga lihatnya dari candle. Candle sebelumnya kah, atau candle 2 candle sebelumnya, atau 3 candle sebelumnya, atau gimana nih? Dari Bos Matthew. Dari stokastik juga ada konfirmasi ya. 2 candle terakhir. 2 cancel ya, mungkin maksudnya 2 candle ya. Bos Putu Edi. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini juga dari pola-pola candlestick-nya ya. Yang sejenis mungkin ada ini. Bearish, doji, ada koreksi. Ya. Terus kalau teman-teman perhatikan di sini bearish, sempat ada tanda ya, tanda pembalikan arah harga tapi gagal. Terus ini teman-teman bisa lihat dia bearish lagi, terus ada doji. Ya, dia pembentukan doji untuk kedua kalinya setelah penurunannya di bulan ini ya, di bulan ini. Jadi ini tanggal 21 hari terakhir ada satu candlestick doji, kemarin membentuk satu candlestick doji lagi. Yang mana ini dari histori bulan ini aja kita lihat. Nah, ini tanda koreksi. Kita nggak bilang ini tanda terus ganti tren gitu kan, nggak. Cuman kan dari situ kita bisa dapat satu konfirmasi kalau memang dari momennya itu lagi ada tanda nih, harga ini memang momennya
akan ada momen reversal atau pembalikan arah. Benar, Bos Imam, candle doji ya di sini. Terus ada bearish. Nah, ini ada bullish. Bullishnya yang sekarang ini. Ya, dilihat di daily pun mungkin mirip kondisinya dengan H4. Kenapa saya bilang mirip? Ini kan high candle doji sebelumnya di level ini. Kalau di H4 kondisi ini kita lihat tadi sebagai bisa jadi double bottom, harga naik. Kalau di sini, kalau di daily ini bisa jadi suatu awal mula pembentukan swing high yang baru. Swing low yang baru. Ya, dia kan di low habis turun. Nah, candle doji ini sebagai candle konfirmasinya. Kalau candle hari ini berhasil break high dari candle sebelumnya, dari candle dojinya, nah ini kan bisa jadi awal mula pembentukan swing low yang baru. Nah, ini kalau berhasil naik, kenaikannya bisa ini tadi sampai sini, ya terdekatnya. Dan kalau ini masih break ya ini, berarti kan masih kuat naik dan bisa jadi momen koreksi harga di bulan ini. Ya, koreksi harga di bulan ini yang cukup, ya koreksinya bisa cukup berarti lah, kenaikannya bisa cukup jauh. Itu sih kalau dari analisa. Jadi perlu tunggu konfirmasi dulu. Break bisa naik. Nah, ini bisa jadi swing low yang baru. Kemungkinan naiknya bisa jauh. Kita cari level koreksi Fibonacci untuk target kenaikan sebelum dia turun lagi. Kenapa sebelum turun lagi? Ya karena trennya masih downtrend selama kurang lebih kita mau fokus di 1 bulan terakhir pun masih downtrend di sini. Mau lihat agak panjang, ini juga masih downtrend. Nah, level ini kalau nanti berhasil naik ya, gantian kita update lagi analisanya. Level resisten di sini bisa jadi level penting. Selama nanti kalau berhasil naik, selama naiknya tidak break level ini, maka kemungkinan untuk balik turunnya masih besar. Ya, masih cukup besar. Itu. Itu kalau bicarain gold ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Siapa tahu lihat konfirmasi lainnya. Kalau enggak sambil ini ya. Ada enggak? Saya nunggu teman-teman dulu nih. Siapa tahu mau sharing, ada sudut pandang berbeda. Belum ada, Bos. Belum ada. Dari Bos Anton belum ada. Siapa tahu dari teman-teman lainnya ada lagi berusaha mungkin ngetik atau prepare untuk open mic, open cam juga nggak masalah ya. Sebenarnya kalau boleh request juga di XY, Bos. Mungkin bukan per forex ya, tapi salah satu indikator aja. Tapi nanti mungkin belakangan aja, Bos. Di XY? Iya, itu mesti lewat ini. Ya? Oh, indeks dolar, betul. Di sini ada kok. Oh, ada juga ya? Ada. Oh, namanya apa, Bos? Kok baru tahu saya kalau ada di sini? Istilah yang dipakai di masing-masing broker itu bisa berbeda. Kalau di sini saya agak lupa juga nih. USDXY itu ntar ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Seingat saya itu ada kok. Wait, sambil nyari. Oke, Bos. Saya tungguin apa sih. Ini USD Index. Oh, alah, Kan iya. DXY sama. Ada ya. Ini ya kalau Rabu nanti dibandingin aja. Kalau misalkan kita coba buka trading view. Trading view kita coba buka DXY ya. Saya tuh jarang pakai trading view. Nah, ini udah kebuka gini, kita minimize separuh, ini separuh.
USD index. Wait, kita buka dulu. Set. Nah, ini USD index di H4. Kita coba buka USD index. USD index DXY ya. Tadi kalau di sini mungkin di DXY. DX. Nah, US per dolar divisi. Nah, saya nggak berbayar guys. Jadi kayaknya nggak bisa ya, atau kenapa itu tadi? Karena nggak pernah pakai. Kita tambahkan. Oh, terlalu banyak. Coba kita hilangkan beberapa. Ini udah nggak kepake, ini sisa-sisa. Kita coba tambahkan deteksi. Padahal udah udah dikurangi ya. Ada yang tahu nggak ini kira-kira kenapa? Mengurangi banyak ini. What's this? Ada yang tahu? Kenapa ini? Oh, ini bisa. Tadi nggak bisa ya. Tadi wishlist bos, langsung aja di chartnya ketik Nasdaq coba. Bukan Nasdaq bos, ini indeks dolar. Iya, US 100-nya, iya US itu langsung ketik di chartnya. Di chartnya, di sini ya? Iya, langsung diketik aja bisa bos. Ketik aja coba. Oh, saya malah, saya baru tahu. Ya. Nah, ini malah jadi input buat saya karena nggak pernah pakai. Nih, DXY kita udah buka, kita ke time frame H4. Thank you masukannya. Nah, ini kan sama, chartnya sama. Jadi cuman beda simbol aja, di sini disimbolkan DXY, kalau di sini USD index. Tapi sama, chartnya sama. USD index. USD index ini kalau dari price action-nya itu bisa kelihatan kalau harga ini mulai nggak kuat naik ya. Kelihatan mulai nggak kuat naik. Nih, kita bisa lihat dari level-level support yang terbentuk. Kalau kita hubungkan kan dia mulai kehilangan momentum. Kalau dari resisten juga iya. Nah, ini dari price action-nya itu habis naik kenceng dia mulai melemah. Antara ini ya, antara apakah ini hanya dia bergerak sideways lanjut naik lagi, atau ini momen dia koreksi. Ya, koreksi bisa cukup dalam mungkin untuk sebelum dia lanjut naik lagi. Nih, ini cukup menarik juga DXY. Kalau di H4 langsung yang saya lihat langsung itu ya, fokusnya langsung ke situ. Itu. Kalau dari teman-teman nih, ada pandangan nggak DXY? Ini. Momen. Di sini ada resisten. Dan itu kalau dihubungkan swing high sebelumnya, dua swing high sebelumnya itu kayaknya juga ada resisten trendline bos. Oh sorry, ini. yang sebelah kirinya lagi. Gini maksudnya. Oh iya ada di situ. Okay. Iya. Bener nggak sih? Oh iya. Ini oke juga sih. Ini oke juga.
Nah, ini kalau kita tarik seperti ini kan kita bicara tren lebih untuk jangka panjangnya ya. Kalau ini kan tren pendeknya. Ini tertahan di sini juga resisten. Dia nggak punya kekuatan untuk break resisten itu. Kalau kita lihat dari candlestick-nya udah break. Ini kalau kita bilang udah break atau belum, bisa dibilang ini udah break, udah terkonfirmasi break resisten. Nah, cuman kan dari momennya dia udah kelihatan udah nggak kuat naik lagi. Dari pembentukan di sini ada candle doji, di sini ada candle doji yang terbentuk di level resisten di sini. Ya ini sebelumnya juga support, dia ada gap turun jauh jadi support. Ini jadi support juga. Kondisi terkininya juga ini support, di sini support sebelum break. Jadi masih tertahan di level support and resistance yang cukup kuat. Yang mana sekarang dia berperan sebagai yang saya lihat ya, dia masih berperan sebagai resisten. Walaupun sempat break di sini, dia masuk lagi. Jadi bisa jadi false signal kondisi seperti ini, false break atau false signal. Nah, ini kemungkinan untuk koreksinya besar di sini, di kondisi ini. Kemungkinan untuk koreksi dulu, bisa ke resisten ini, resisten become support. Ya, ini bisa ke koreksi ke sini. Itu sih. Kalau DXY itu sih. DXY. Cukup menarik ini DXY. Oke, terima kasih ulasannya, Bos Ade. Siap, sama-sama. Tadi ada apa lagi ya tadi ya? Update tadi ini USD CHF dari Bos Michael. USD CHF. Potential stress. Update ya, ini kemarin sempat dibahas juga ya. Nah. Nah, ini yang kemarin kita bahas kalau teman-teman ingat. Yang mana pas ini juga jadi false signal breaknya. Nah, ini yang kemarin saya bilang saya kurang senang acuan trendline kalau di kondisi sideways ya. Kalau dia kondisinya symmetrical triangle seperti ini. Karena apa? Ya ini ada baiknya kita pakai acuan high-nya sekalian sama low-nya di sini. Di area ini untuk menandai level sideways, area sideways-nya, dan untuk cari tahu dia memang break support atau resisten dari kondisi sideways-nya untuk melihat potensi ke depannya dibanding acuannya yang ini. Takutnya apa ya? Seperti kondisi saat ini, dia break, nggak berhasil break resisten sebelumnya, dia breaknya break trendline, dia masuk lagi, koreksi lagi. Walaupun polanya di sini cukup bagus ya, kita bisa lihat polanya cukup bagus, acuannya support, resisten, dia break, naik, dia turun lagi. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga ini masih akan balik naik lagi ya. Masih sama sih kalau USD CHF ya, USD CHF trendline di sini ini masih jadi level penguji nanti nih. Nah, ujiannya di sini. Belum kemana-mana USD CHF, masih di situ-situ aja. Ada lagi nggak kira-kira yang mau dibahas nih?
yang cukup bagus itu di USD CAD. USD CAD kalau teman-teman ikuti update-nya USD CAD. Ini pas koreksi di 1618 ini. Nah, pergerakannya cantik. Ini ngikuti DXY juga ya, ngikuti DXY juga. Ada kemungkinan dia akan terjadi pelemahan dulu. Untuk selanjutnya ya kita perlu update lagi analisanya, apakah turunnya USD ini hanya dia koreksi untuk ngambil ancang-ancang naik lagi, atau memang dia ada pergantian tren. Mungkin itu sih. Kalau dari teman-teman gimana nih? Dia mulai break ya. Nah, ini udah confirm break sebenarnya. Mau ambil buy atau kita wait and see aja? Tadi udah ada sell teknik 4. Ya kadang gini, kadang kita juga bingungnya ketika kita pakai banyak teknik untuk analisa, kita bingung yang mana yang mau dipakai, yang mana yang mau diterapkan, yang mana yang mau dipercayai, kan kadang seperti itu. Ini sebenarnya kalau nunggu candle terbentuk kan ini udah confirm sebenarnya ya. Kalau yang saya lihat ya di A1. Ini kan udah confirm tertutup di atas level resisten, dan candle saat ini itu candle selanjutnya yang dia bergerak naik, lanjut bergerak naik gitu. Ya ini plus minusnya nunggu konfirmasi candle sih, nggak ada yang salah juga. Kalau kita entry di sini tadi, kita dapat level entry yang lebih dengan harga yang lebih murah. Ya, kita dapat level entry dengan harga yang lebih murah. SL, jarak SL bisa lebih pendek, jarak TP bisa lebih panjang dibanding mungkin ketika kita tunggu ini konfirmasi terbentuk dulu. Bisa jadi nih, harga udah naik, stop candle-nya di sini, close candle-nya di sini. Ya bisa jadi seperti itu juga. Itu. Apa kita tunggu dulu aja deh? Kita untuk ini kita tunggu dulu aja, teman-teman. Menurut saya, teman-teman bisa prepare untuk teknik M30. Kalau memang dia momennya masih lanjut naik, kita tunggu koreksi dulu aja ini. Nah, jadi konfirmasi entry-nya ya, momen entry-nya tuh by teknik M30 aja sih. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu juga. Itu sih. Mungkin itu untuk gold. Wait and see ya, wait and see Bos Michael. Siap. Wait and see dulu. Oke sih. Ada lagi nggak? Ayo dari teman-teman ada lagi nggak? Kalau dari saya mungkin seperti itu reviewnya. Ya, reviewnya. Nanti kita bantu update outlook-nya juga biar teman-teman bisa cek di channel nanti. Kalau dari saya cukup, Bos Ade. Mungkin teman-teman yang lain, kalau mau ada sharing atau request. Siap, gimana nih teman-teman yang lainnya? Silakan berpendapat. Kita di sini sharing.
Kalau analisa-analisanya sependapat ya, analisa yang saya sampaikan bisa lebih valid lah, karena ada yang sependapat mungkin nggak cuma 1-2 orang. Kalau nggak sependapat pun nggak masalah, justru kita bisa sharing. Siapa tahu ada sudut pandang baru, ya sudut pandang baru yang bisa kita sharingkan bareng malam hari ini untuk lihat peluang juga nggak masalah. Oke nih, nggak ada nih. Oke, kalau udah nggak ada yang di-sharingkan malam hari ini ya, mungkin seperti itu dulu. Next kita sharing lagi di grup. Oke ya, kalau gitu saya pamit undur diri dulu hari ini. Oh ya, tadi saya lupa nyampein, malam hari ini Bos Narko lagi operasi gigi, jadi nggak bisa nemenin sharing ya, nggak bisa nemenin sharing. Oke ya, kita jumpa lagi di hari Rebo. Jangan ketinggalan di hari Rebo. Makasih juga Bos Michael, Bos Anton, Bos Aswar tadi, Bos Henrikus, Bos Putu Edi, Bos Yosep ya, ada banyak kita sharing. Semoga sharingnya bermanfaat. Selalu semoga bermanfaat. Terima kasih udah nemenin sharing juga. Ya, kita lanjutkan aktivitas masing-masing. Nanti kalau ada sharing lanjutan bisa di grup. Oke, saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. NSFX, we trade better.